Tanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada. Oh, semua panjang-panjang. Saya cari yang pendek-pendek ada. Afwan Ustaz ingin bertanya, apa dosa berzina akan terampuni juga kalau bertobat kepada Allah akan diampuni dengan memenuhi persyaratan taubat. Syarat taubat adalah al-iqla' anid-dam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesali. Yang ketiga, al-azm ala adamud al-audah, bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Kapan terkumpul dalam diri seorang tiga hal tersebut, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, dan menyesali. Dia menyesal, dia sedih, maka insya Allah tobatnya diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri ibadur rahman dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, orang tidak pernah membunuh orang lain, orang-orang yang tidak pernah berzina. Siapa yang melakukan hal tersebut, syirik, membunuh, berzina, maka akan dimasukkan dalam neraka jahanam, dilipat gandakan siksaannya, kekal di dalamnya, kecuali yang bertaubat. Illa man taba, kecuali yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Nah, kalau kita dahulu masa lalunya suram, pernah berzina, kita sekarang bukan sekedar bertobat, kita beramal saleh. Kita beramal saleh. Berusaha untuk istiqamah. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, kata Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru lidzunubihim." Dan orang-orang ketika melakukan perbuatan keji, atau mendolimi diri mereka, mereka perbuatan keji adalah zina. Dzakarullah, mereka ingat sama Allah dan mereka segera beristighfar. Jadi bukan syarat masuk surga tidak pernah berdosa. Nah, itu bukan syarat masuk surga. Bukan syarat masuk surga tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak. Tapi syarat masuk surga kalau dosa besar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus move on tadi, harus apa? Move on. Teman-teman cewek-cewek lama, jangan simpan nomor teleponnya. Blokir. Tulis setan 1 blokir, setan 2 blokir. Baik setannya cantik maupun enggak cantik, blokir. Jangan dibedakan, setan cantik tidak diblokir, setan tidak cantik diblokir. Apakah setiap hari kita bisa melakukan sholat taubat untuk kesalahan yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, "Ma min muslim yudhnibu dzamban thumma tawadda'a fa shalla rak'atain thumma astaghfarallah illa ghufira lahu." Tidak seorang muslim melakukan dosa apapun, dosa besar maupun dosa kecil, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, istighfar, setelah itu kecuali Allah akan ampuni dia. Dosa di sini, salat taubat disyariatkan baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan kapan saja, kalau seorang mungkin dosa sehari 2 kali, dia boleh salat taubat 2 kali kalau dia mau. Tapi salat taubat bukan syarat taubat. Salat taubat dianjurkan ketika seorang bertaubat. Dan salat taubat bukan salat hari. Kalau seorang tidak merasa melakukan dosa pada suatu hari, tidak perlu dia melakukan salat taubat. Atau dia berdosa tidak harus sebelum tidur saya salat taubat. Kalau kamu dosanya pagi, ya salat taubatnya pagi hari. Bukan ditunda sampai Bagaimana jika menasihati seorang misalnya mengenai riba? Ketika dinasihati dia mengatakan semoga tidak terjadi apa-apa terhadap diri saya setelah melakukan riba. Saya menjawab tidak mungkin karena itu sudah tertera di Al-Quran bahwa Allah akan pelajari. Kita bilang ya kita nasihati aja. Kalaupun tidak terjadi apa bukan berarti tidak apa-apa. Kalau tidak ada sesuatu yang menimpa diri bukan berarti dosa tersebut tidak apa-apa. Karena terkadang ada dosa yang Allah kasih hukuman ini, terkadang ada Allah yang tunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dzalimun
innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Semuanya Allah tunda hukuman mereka sampai hari kiamat ya. Kiamat. Ustaz, anak ingin bertanya. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan kaum muslimin dan jamaah yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kakak anak bercerai dan menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai. Maksudnya kakak perempuan laki-laki. Mungkin kakak perempuan. Kakak perempuan dicerai dan menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai. Sebelum semua itu terjadi, anak sudah berupaya menasihati dan mengingatkan ke ayah dan ibu, tapi setelah itu mereka tetap melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi dan menutupinya dari anak dan anak-anak ibu yang lain. Mengetahui itu semua, anak marah dan ibu hanya bilang sudah berlepas diri dari perbuatan kakak anak tersebut. Padahal mereka mendukung bahkan mengantar kakak anak ke rumah laki-laki itu. Apakah dengan mengetahui Allah menerima taubat setiap hambanya ketika kita menjadi boleh meremehkan maksiat? Semua kejadian itu anak butuh waktu untuk menenangkan diri. Apakah berdosa jika sebentar anak meninggal dari keluarga anak? Dikasih tahu nikahnya tidak sah. Kalau masa iddah belum selesai, nikahnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti zina. Suruh bertobat dan mengulangi pernikahan. Suruh bertobat mengulangi pernikahan. Jadi orang meremehkan dosa, Allah Maha menerima taubat. Tapi kan belum tentu kalau dia meremehkan dosa tidak diterima, karena syarat terima taubat harus menyesal, bukan meremehkan. Jadi menyesal. Inilah yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika ingin melempar Yusuf dalam sumur. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhl lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Mereka diskusi, kita ngapain Yusuf? Kita bunuh atau gimana? Ada yang mengatakan qala qailun minhum, berkata salah satu dari mereka, kita bunuh, la taqtuluhu, jangan bunuh. Ya. Jadi mereka diskusi, kata mereka gini, ada dua pilihan, kita bunuh atau kita buang Yusuf ke tempat yang jauh sehingga ayah kita Nabi Yakub ayah kita enggak lihat lagi Yusuf. Kalau Yusuf sudah enggak ada, ayah kita akan fokus lihat kita. Sehingga dia akan sayang sama kita. Wa takunu min ba'di qaumin shalihin. Setelah itu kita tobat, selesai, gampang. Ini mereka supaya mereka mudah melakukan dosa, mereka bilang habis itu kita tobat. Gampang. Allah Maha penerima apa? Tobat. Dan akhirnya mereka lakukan. Jadi ini tobat tidak diterima kecuali kalau seorang menyesali, bukan malah meremehkan apa? Dosa. Adapun nasihat saya kepada ini tidak usah jauh dari keluarga, nasihati mereka, arahkan mereka bahwasanya nikah tersebut tidak sah. Suruh ulang. Kasihan kakaknya terjerumus dalam berzina. Apakah seorang pendosa kalau sudah diampuni di akhirat masih dihisab? Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak tahu. Kalau hukuman sudah enggak. Orang sudah terima taubatnya tidak dihukum lagi. Tapi kalau masih dihisab lagi, wallahu a'lam bishawab. Panjang. Itu panjang saya lihat itu di WA panjang sekali. Saya lihat dulu, saya bisa jawab khawatirnya. Ini panjang tapi tidak apa-apa deh. Cuma kalau saya nggak tahu bisa jawab saja, baca sana. Oke. Bismillah. Ini ada pertanyaan saudara kita yang lagi menyimak di Bandung. Di Ciledug sudah habis pertanyaan. Saya ini dari Bandung. Yaitu beliau ketika dulu di tempat kerjanya dulu saya terzolimi, dituduh dan dikhianati. Kehormatan dijatuhkan oleh rekan yang hasad di lingkungan tersebut, sehingga aktivitas kerja tidak kondusif. Ibadah terganggu, banyak tiba-tiba yang menjauhi saya gara-gara fitnah tersebut. Akhirnya saya memutuskan hijrah dan resign kerja di tempat yang lain. Di kesempatan yang lain, saya qadarullah bertemu dengan orang tersebut di kajian. Saya sengaja menghindar, tidak mau berinteraksi. Dalam hal ini bukan karena dendam, melainkan menghindari ingat perbuatan mereka
lagi dan menghindari gangguan mereka karena banyak indikasi kedengkian mereka belum selesai. Minyak dulu Wahsy dimaafkan Rasul, tapi diminta untuk pergi karena khawatir ingat pembunuhan Hamzah. Mohon diluruskan jika salah. Pertanyaannya, apakah saya terjerumus ke dalam dosa memboikot Muslim lebih dari 3 hari sehingga amalan tidak naik? Ataukah perbuatan saya ini dibolehkan Ustaz? La darar wala dirar. Kalau memang dikhawatirkan mereka masih ada indikasi, masih terus hasad cari-cari kesalahan antum, maka boleh menghindar dari mereka. Karena kita tidak memanfaatkan diri kita pada kemudaratan. Kalau memang mereka masih seperti itu. Tapi kalau tidak, hendaknya kita maafkan dan lapang dada. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Memaafkan sikap kita, maafkan mereka itu pahalanya sangat-sangat besar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika diampuni oleh Allah? Maka ampunilah orang yang menyakiti kita. Tapi kalau tadi indikasi mereka masih kuat, masih jebel-jebel kejelekan, hindari, tidak jadi masalah dan tidak termasuk dari orang yang memboikot karena dia menghindar dari kemudaratan. Demikian saja kajian kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain di waktu yang belum ditentukan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.